Permisi, paket. Yang suka nungguin paket udah dicek belum nih? Paket kalian udah sampai mana? Atau jangan-jangan masih nyangkut di DC Cakung? Sebelum pandemi, industri logistik Indonesia ibaratnya kayak anak kos yang baru dapat kiriman uang bulanan. Semangat, tapi masih bingung mau ngapain. Dulu tuh ngirim barang di Indonesia bisa dibilang kayak nungguin hasil pemilu deh. Penuh harap, tapi seringnya zonk. Menurut data dari Dana Reksa Research Institute, sektor logistik dan pergudangan global terus tumbuh didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas manufaktur dan belanja retail melalui e-commerce. Tapi begitu pandemi datang, semua berubah. Menurut Asosiasi Logistik Indonesia atau ALI, arus pengiriman barang mengalami pertumbuhan hingga 40% selama pandemi COVID-19. Tapi nggak semua pelaku logistik ikut pesta ya. Kondisi ini menyebabkan berbagai jenis usaha di sektor itu mengalami pelambatan, meskipun ada juga yang mengalami peningkatan usaha ya. Menurut Ketua Umum ALI, Insinyur Mahendra Rianto, CSLP Eslok, pengembangan industri nasional untuk melahirkan komoditi dan produk-produk yang memiliki value added tinggi perlu didukung oleh biaya logistik yang bersaing dengan terus-menerus mengupayakan pemangkasan biaya yang tidak efisien, termasuk simplikasi regulasi standarisasi yang semakin baik dan penegakan disiplin yang semakin tinggi. Sekarang di 2025, industri logistik Indonesia diprediksi tumbuh 12,53% menurut CNBC Indonesia. Tapi tantangannya masih banyak. Menurut World Bank, performa logistik Indonesia di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi peringkat 61 dari 139 negara yang semula di tahun 2018 itu tercatat di peringkat 45. Ya, lumayan lah ya, asal jangan dibandingin sama Singapura yang waktu itu di peringkat 1. Sedih kali, Pak. Tapi yang keren, e-commerce Indonesia mulai meledak. Menurut laporan Ekonomi Southeast Asia 2024 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital kita diperkirakan mencapai 90 miliar dolar dengan sektor e-commerce sebagai kontributor utama sebesar 65 miliar dolar. Artinya, rakyat Indonesia makin cinta belanja online. Benar. Tapi logistiknya kayak ngirim surat pakai burung. Romantis sih, tapi lama banget. Kala itu pemain besar logistik tuh cuma JNE, Tiki, Pos Indonesia kan. Kalau ada kurir datang, kita nyambut kayak kedatangan tamu agung. Mas, paket saya udah sampai belum? Maaf, ini paket tetangga. Dan jangan lupa, waktu itu ongkirnya tuh mahal banget. Belanja 50.000, ongkirnya 40.000. Kayak beli gorengan tapi digotongnya pakai biaya parkir bandara. Tapi dari situ kelihatan ya, kalau logistik kita masih kuno, yang bisa sampai seminggu. Kadang malah bisa sampai lupa kalau pernah ngirim paket. Belum efisien gitu, belum terintegrasi. Warehouse masih berantakan, teknologi masih belum masuk ya. Dan yang kerja tuh masih pakai catatan manual, pakai Excel yang ada 17 worksheetnya tuh. Tiap buka satu ke freeze. Intinya sebelum pandemi, logistik Indonesia tuh bukan gak jalan ya, jalan sih, cuman jalannya kayak di desa gitu, berlubang, sempit. Kadang harus ada kambing dulu tuh biar bisa lewat. Tapi kemudian segalanya berubah ya ketika negara api menyerang. Tapi COVID menyerang. Merinding gue kalau nginget-nginget COVID. Tahun 2020 semua berubah karena pandemi global, bukan? Saat semua orang takut keluar rumah, yang jadi pahlawan bukan Superman, tapi mas-mas kurir tuh. Dulu mereka cuman tukang anter aja kan istilahnya. Tapi sekarang jadi frontliner peradaban. Wih, gila. Tepuk tangan dulu. Sadar gak sih pas pemerintah lagi ribut masker medis, masker kain gitu, tapi marketplace sudah diskon 50% buat bundling masker, madu, sama essential oil. Menurut ALI, Asosiasi Logistik Indonesia, selama pandemi terjadi pelonjakan sekitar 40% terhadap volume pengiriman barang, terutama dari e-commerce dan pengiriman makanan ya. Warehouse jadinya jadi over capacity, kurirnya stres. Tapi customer masih sempat-sempatnya marah lagi gara-gara paketnya telat sehari. Waktu itu kan semua orang mulai nerapin WFH kan. Sementara kurir hujan-hujanan, masker pakai 3 lapis, keringet batin. Tapi dari kekacauan itu banyak perusahaan logistik yang malah pada panen.
Pemain baru juga jadi bermunculan tuh, kayak Antar Aja, Ninja Express, bahkan Shopee Express bikin ekspedisi sendiri. Udah kayak bikin geng motor tuh kalau di jalanan. Pas pandemi semua berubah jadi battle royale logistik. Nggak ada lagi yang santai, ekspedisi jadi kayak kontestan Master Chef gitu. Siapa yang slow out? Shopee Express bawa paket sampai tengah malam. JNT buka cabang di mana-mana. Bahkan terbaik lagi menurut komparasi brand index Top Brand Award. Menurut Tempo, volume pengiriman di 2021 itu naik signifikan. Salah satunya ditandai dengan peningkatan kinerja angkutan kargo di bandara-bandara Angkasa Pura II. Bahkan Gosen sama Grab Express itu ikut masuk gelanggang ya. Jadi kita punya kurir yang bisa ngantar barang sambil bawa makanan, sambil ngabarin juga ini ada promo nih. Tapi efek sampingnya apa? Ya udah, perang harga. Jadinya diskon ongkir di mana-mana. Sampai ada rumor kurir kayaknya lebih keseringan bawa diskon daripada paket. Kasian banget ya. Tahun 2023 ke atas, logistik masuk ke era baru, era teknologi, era gudang pintar, era robot bisa kerja lembur. Pemain besar kayak JNE dan Paxel mulai pakai teknologi AI buat ngatur rute. Ada juga gudang otomatis di pinggiran Jakarta yang bisa sorting ribuan paket per jam tanpa pakai tangan manusia. Keren ya. Tapi di sisi lain kita kalah cepet jadinya sama robot sorting. Menurut founder dan CEO Transtrek Anggia Meisesari, digitalisasi logistik dapat meningkatkan efisiensi hingga 20%, pengurangan waktu terbuang hingga 15%, dan peningkatan keamanan kendaraan. Startup juga mulai rame. Ada shipper, Waresticks, Cargo Technologies. Mereka bukan cuma ekspedisi tapi juga integrator buat barang dan truk. Make sense ya. Semua kelihatannya bagus-bagus aja ya, tapi kenyataannya jalanan masih macet kan. Pelabuhan numpuk tuh, sistemnya masih lemot. Kita kalah loh sama negara ASEAN lain kayak Vietnam, Filipina. Gak usah nanyain Singapura. Singapura mah tadi peringkat 1, jauh banget. Penyebabnya banyak ya. Sistem pelabuhan yang belum digital gitu salah satunya. Biaya logistiknya tinggi, yakni sekitar 23,5% dari PDB. Relatif lebih tinggi daripada Malaysia yang cuma 13% dari PDB. Distribusinya nggak merata. Indonesia Timur masih tertinggal. Tapi ya ada sedikit harapan ya. Menurut proyeksi CNBC, logistik RI diprediksi tumbuh 12,53% di 2025. Pemerintah juga dorong digitalisasi, konektivitas pelabuhan, dan program tol laut. Nah, sekarang gue lempar ke kalian nih. Menurut kalian apa solusi tercepatnya? Apakah logistik Indonesia bisa jadi pemain global atau malah kita akan tetap jadi negara yang dengan ongkir paling absurd sedunia? Komen ya. Ingat, ngirim paket emang gampang, tapi ngatur logistik negara butuh lebih daripada sekedar nomor resi.